Sabar. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar walillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan di sini adalah suasana Idul Adha di Agatis ya. Seperti ini suasananya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dekat dan diberkahi ya Allah. Luar biasa. Tidak begitu banyak di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan auratan hurlan buhman. Manusia akan digiring oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak memakai sendal, auratan, telanjang badan, tidak ada kain yang menempel pada tubuhnya, hurlan, dalam kondisi tidak dikhitan, semuanya kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, buhman, tidak membawa apa-apa, hartanya, jabatannya, semuanya ditinggalkan, tidak ada yang bermanfaat. Semua manusia di hari tersebut teramat sangat ketakutan. Hal itu digambarkan oleh Allah Ta'ala, khasyi'atan absaruhum tarhabuhum billah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Setiap mata di hari tersebut takut, ketakutan terbelalak, mata mereka menunduk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dipenuhi dengan kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikan untuk kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum jami'an. Di hari manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, manusia berdiri di bawah terik matahari lebih dari 50.000 tahun dalam kondisi berdiri, tidak pernah minum. Bagaimanakah kondisi tersebut? Hari yang teramat sangat dahsyat. Kita tidak sanggup apabila di sini selama 1 jam tidak minum. Kita ingin segera pulang. Bagaimana kondisi di hari tersebut? Lebih dari 50.000 tahun manusia tidak diberi minum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia dalam kondisi berdiri. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan apabila sangkakala ditiup oleh Israfil pada kali yang ketiga, dalam riwayat pada kali yang kedua, tiba-tiba saja manusia keluar dari dalam kuburnya dalam kondisi berdiri. Seluruh manusia berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang mendapatkan naungan di hari tersebut. Semuanya kepanasan, semuanya keletihan, semuanya kelelahan, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian di hari tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum jami'an, matahari yang jaraknya jutaan kilometer di atas kita didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sedekat-dekatnya sejarak 1 mil, tidak sampai 2 kilometer. Bagaimanakah kondisi di hari tersebut? Kenapa manusia tidak bersemangat untuk beramal soleh, untuk membawa bekal di hari yang teramat sangat sulit? Nabi SAW menggambarkan, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Matahari didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Seorang perawi hadis ini, yaitu Sulaim bin Amr, beliau berkata, la adri ma ya'nil mil. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah yang dimaksud mil adalah jarak perjalanan 1,8 km, ataukah yang disebut dengan mil dalam bahasa Arab yaitu nama celak, yaitu alat kosmetik yang digunakan oleh wanita untuk menghias matanya.
Itulah yang disebut dengan mil. Apabila mil seperti itu, betapa dekatnya matahari di atas kepala manusia. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, fayakunun nasu ala qadri amalihim fil araq. Maka di hari tersebut manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amalannya. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia dipermalukan, dihinakan oleh Allah Ta'ala, semakin dia sengsara di hari kiamat kelak. Nabi SAW menjelaskan, faminhum man yakunu ila ka'bai, ada di antara manusia yang keringatnya membanjiri dirinya hingga mata kakinya. Kemudian sebelahnya, wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada di antara manusia yang keringatnya membanjiri dirinya sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai, dan ada di antara mereka yang keringatnya membanjiri dirinya hingga pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman, bahkan ada di antara mereka yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Kemudian Nabi SAW berisyarat, wa asyara ila fihi, beliau berisyarat iljam, artinya keringat tersebut sampai pada mulutnya sehingga dia sulit untuk bernafas. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat? Karena amal mereka yang mereka kerjakan di kehidupan dunia. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum jami'an, dari sini kita menyadari setiap ketaatan, letih kita, lelah kita dalam mengerjakan takarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata manfaatnya, maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada yang lainnya. Salat kita, sedekah kita, seluruh ketaatan yang kita kerjakan, semuanya maslahatnya benar-benar kembali kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum jami'an, di hari tersebut benar-benar Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan kemahaperkasaannya. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalu ardu wal yauma tubaddalu ardu ghairul ardi wasamawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Di hari tersebut bumi diganti dengan bumi yang baru oleh Allah Ta'ala, demikian pula langit. Bumi dan langit di hari tersebut bukan seperti yang kita lihat, bukan seperti yang kita saksikan, berbeda dengan hari ini. Wa barasulillahi wahidil qahar, maka di hari tersebut manusia semuanya keluar dari kuburnya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yusyarun nas ala ardin bayda afra ka qursatin naki laisa fiha ma'lamun li ahadin. Di hari tersebut manusia digiring oleh Allah Ta'ala kepada suatu bumi yang baru, warnanya putih bersih seperti gandum yang bersih agak kemerah-merahan. Maka bumi tersebut laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada tanda apapun di bumi tersebut, tidak ada sungai, tidak ada pelang, tidak ada bangunan, semuanya datar sehingga manusia bisa melihat kepada manusia yang lainnya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari tersebut semuanya diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia dilihat oleh Allah Ta'ala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian manusia di hari tersebut diklasifikasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi dua golongan besar. Di hari manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Allah berfirman, di hari tersebut kami giring orang-orang yang bertakwa menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai delegasi, sebagai utusan yang mulia. Mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertakwa. Golongan yang kedua, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Adapun kami giring orang-orang kafir, mujrim, pelaku maksiat kepada jahannam dalam kondisi wirda, ai atsyan, mereka dalam kondisi kehausan, tidak pernah diberi minum. Maka di hari tersebut, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah manusia putih bersinar berseri-seri, yaitu wajahnya orang-orang yang beriman.
wa taswaddu wujuh, dan wajah di hari tersebut menjadi hitam kelam, yaitu wajahnya orang-orang pelaku maksiat. Allah juga berfirman, wa nasyurul mujrimina zurqa, kami giring orang-orang mujrim di hari tersebut wajahnya kebiru-biruan, matanya terbelalak kebiru-biruan karena saking takutnya dengan kondisi di hari tersebut. Bagaimana mereka tidak ketakutan? Karena Allah berfirman, wa burrizatil jahimu liman yara, mereka ditampakkan ganasnya azab jahanam di hadapan mata mereka sendiri. Sekarang ini kita hanya mendapatkan gambar bagaimana neraka jahanam. Kita tidak pernah menyaksikannya. Kita tidak pernah merasakan bagaimana panasnya jahanam. Tetapi di hari kiamat kelak, manusia benar-benar akan diperlihatkan oleh Allah Taala, entah yang mukmin atau yang kafir, tentang dahsyatnya, panasnya neraka jahanam. Setiap manusia di hari tersebut teramat sangat ketakutan. Kemudian ada juga golongan yang lainnya, dari golongan orang-orang yang beriman yang banyak melakukan kemaksiatan. Mereka sombong. Maka Allah Taala, Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala dzar fi suwari rijal yashawudzul fi kulli makan. Di hari tersebut orang-orang sombong akan digiring oleh Allah Taala di hari kiamat amsala dzar, besarnya sebesar semut, wajahnya wajah manusia, yashawudzul fi kulli makan, kehinaan meliputi mereka di setiap tempat. Mereka sombong, mereka merasa besar, merasa berkuasa di bumi Allah Taala. Balasannya di hari kiamat, tubuhnya diperkecil oleh Allah Ta'ala sampai sebesar dar anak semut hitam. Bukan hanya semut, tapi dar anak semut hitam. Saking kecilnya, fi suwari rijal, wajah mereka wajah manusia, dihinakan oleh Allah Ta'ala karena sombong terhadap agama Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyebutkan hakikat daripada sombong. Beliau bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang disebutkan sombong hakikatnya dua. Apa itu? Yang pertama, batarul haqq, dia menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia yang lainnya. Maka orang-orang seperti ini akan dipermalukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula orang yang suka minta-minta padahal dia tidak butuh, air malunya telah hilang di kehidupan dunia, akan dipermalukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tazalu mas'alatun bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Senantiasa kalian minta dan minta kepada manusia padahal tidak butuh. Itu akhirnya menjadi pekerjaannya, menjadi kebiasaannya, minta hingga memberatkan orang lain. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya, hanya tengkorak saja. Kenapa? Karena air malunya telah hilang di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian orang-orang yang mereka berkhianat, diberi amanah kemudian khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadirin lahu liwa'un yunsabu 'inda ustihi yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Orang-orang yang mereka diberi amanah lalu khianat, maka dia akan ditancapkan liwa tulisannya khianat. Suatu liwa yaitu bendera isinya tulisannya khianat akan ditancapkan pada pantatnya sehingga dia akan dikenal dengan bendera tersebut. Ini si fulan pengkhianat, dia si fulan pengkhianat. Dia akan dipermalukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum jami'an. Apa yang kita tanam di hari ini akan kita panen besok. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman bertakwa, mereka dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, orang-orang yang meninggikan kalimat Allah, mengundang manusia menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan ditinggikan lehernya di hari kiamat sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada hamba ini. Karena dirinya telah meninggikan kalimat Allah Ta'ala, maka di hari kiamat kelak dirinya, lehernya akan dipanjangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi bersabda, la khulufu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya aroma
yang keluar dari bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat kelak dibandingkan minyak kasturi. Ini menunjukkan orang-orang yang bertakwa benar-benar dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari teramat sangat dahsyat seperti itu, maka ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. 7 golongan ini adalah 7 golongan yang istimewa. Mereka memiliki amalan istimewa yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Nabi bersabda, mereka adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, pemimpin dalam negara, pemimpin dalam instansi, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di kampungnya. Dia berbuat adil, dia tidak berbuat curang, dia tidak berbuat zalim. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang ia tumbuh berkembang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di hari banyak pemuda mereka bergelimang dengan kemaksiatan, tetapi dia sangat cinta untuk melakukan ketaatan. Hamba ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena dia telah mengekang hawa nafsunya. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia ingin senantiasa memuliakan masjid, mengagungkan rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila tidak ada masjid, dia berusaha untuk membangun masjid. Apabila azan berkumandang, dia segera meninggalkan aktivitas pekerjaannya karena rindu ingin memuliakan rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang mereka berkumpul karena Allah, berpisahnya karena Allah, dan berjumpanya pun karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena faktor duniawi, entah suami istri, entah saudara, entah pertemanan. Mereka dikumpulkan karena tadi keimanan. Maka di hari tersebut Allah berfirman, ainal mutahabuna bijalali. Allah mencari orang-orang seperti ini. Di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku. Karena kebanyakan manusia mereka berkumpul saling mencintai karena faktor duniawi. Tapi 2 orang ini istimewa. Mereka berkumpul, berjumpa karena keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Awsaqu 'urul iman al-hubbu fillah wal bughdu lillah." Sekuat-kuat tali keimanan yaitu seorang mencintai karena Allah dan membencinya pun karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki jabatan dan paras yang teramat sangat cantik, tetapi dia sangat takut kepada Allah, lalu berkata, aku takut kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Yang keenam adalah seorang yang dia berinfak, lalu tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya, oleh tangan kanannya, yaitu dia berusaha untuk menjaga keikhlasan. Dan yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadar aina, yaitu seorang yang bersendiri mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berlinanglah air matanya. 7 golongan ini memiliki amalan yang istimewa, dan amal istimewa ke-7 golongan ini kembali kepada satu poin. Apa itu? Khasyatullah wa muraqabatullah, rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takutnya akan membawa dirinya untuk amanah. Seorang yang tidak amanah karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan seorang yang ingin amanah, syarat mutlaknya harus dia memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jum'ah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang betapa dahsyatnya di hari tersebut, sehingga perlu bagi kita dan sangat penting bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya menuju hari yang teramat dahsyat tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu kana ghafurur rahim.